Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangkang. Hari ini Bangkang akan berbagi alur cerita film dari Don't Read This on Plane yang keluar di tahun 2020. Bagi kalian yang suka dengan film adventure, saya rekomendasikan film ini karena film ini akan membawa kalian berkeliling-keliling dunia sambil berjalan-jalan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Nah, kita mulai saja alur cerita filmnya. Film ini bercerita mengenai seorang novelis bernama Giovanna Fay yang pergi berkeliling dunia dengan berencana melakukan pemasaran mengenai novel terbarunya. Namun sesampainya di Italia, tujuan pertamanya, dia justru terkejut karena namanya tidak ada lagi di daftar hotel yang telah di-booking. Dan ternyata perusahaan penerbitnya telah bangkrut. Dan semua bookingan hotel yang telah dilakukan harus dibatalkan. Karena itu ia harus menginap di sebuah wisma dengan harga yang murah karena tidak memiliki dana. Dia pun harus tinggal dalam satu ruangan dengan berdesak-desakan karena terlalu ramai. Keesokan paginya saat sedang sarapan, saat mengobrol dengan beberapa orang yang tidak dikenal, ada yang menawarkan dia aplikasi di mana aplikasi tersebut membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kebetulan sekali Giovanna membutuhkan tempat untuk menginap, maka ia menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dia pun melakukan pemasaran pertama dari novelnya di Italia. Setelah selesai melakukan pemasaran di hari pertamanya, ia pun meminta tolong untuk memberikannya tempat beristirahat atau tempat menginap gratis dari aplikasi yang dia gunakan saat pagi. Di hari kelima, dia pun melanjutkan rencana touringnya. Untuk pergi ke bandara saja, dia harus menumpang mobil bagi yang bersedia memberikan tumpangan untuk ke bandara. Sampailah ia di Portugal dan melakukan pemasaran keduanya atau tujuan keduanya. Kali ini tempatnya lebih baik dari tempat yang pertama ia melakukan pemasarannya. Giovanna pun harus pintar-pintar dengan mengambil makanan di setiap perpustakaan yang ia datangi agar menghemat biaya dan tidak mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Kali ini pun dia mendapatkan pertolongan dengan satu pasangan yang menawarkannya tempat untuk menginap. Setelah beberapa hari diterbitkan, Giovanna diberitahu penerbitnya bahwa bukunya masuk ke dalam berita diakibatkan petugas bandara yang curiga dengan buku Giovanna berjudul Don't Read This Book on a Plane. Di hari ke-8, dia kembali lagi pergi untuk melakukan touring berikutnya dan menuju Burgundy, Prancis. Di sepanjang perjalanannya, kalian bisa disuguhi pemandangan-pemandangan indah selama perjalanan Giovanna. Kali ini, Giovanna melakukan pemasaran di atas sebuah kapal yang menjadi perpustakaan dan dijaga oleh seorang nenek yang mencintai buku. Namun Giovanna tidak putus asa dan rela membacakan walau hanya seorang nenek yang mendengarkan. Lanjut lagi, di hari ke-10, Giovanna pergi ke Jerman untuk melakukan touring negara selanjutnya. Jalan-jalan terus ya. Wow. Dan di Jerman ini, Giovanna sudah melakukan pemasaran di gedung yang cukup besar ya. Perpustakaannya
Setelah melakukan pemasarannya, dia diajak oleh beberapa pembacanya untuk minum bersama. Nah, saat mengantarkan Yovana untuk ke tempat penginapan selanjutnya, dia justru diganggu laki-laki yang mengantarkannya tersebut. Untung saja Yovana bisa melarikan diri dan masuk ke rumah yang memberikannya bantuan. Di sana yang membantunya adalah seorang pemuda yang suka dengan kucing. Di hari ke-13, Yovana kembali melanjutkan perjalanan touring pemasaran bukunya, dan kali ini ia pun pergi ke Hungaria. Pemandangan terus yang kita lihat ya. Di Hungaria, ia harus melakukan pemasaran di sebuah universitas. Namun kali ini, ketika Yovana ingin mencari bantuan menggunakan aplikasi yang biasa ia gunakan, baterai HP-nya justru habis. Dan ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan malam hari di Hungaria tanpa punya tujuan kemana. Karena tidak punya tujuan untuk menginap di mana, ia pun memutuskan menginap di bawah jembatan. Jalan-jalan yang luar biasa kan? Di hari ke-16, Yovana kembali melanjutkan perjalanan touring pemasaran bukunya ke negara selanjutnya. Kali ini pun ia menumpang untuk sampai ke bandara dan pergi ke Yunani. Tahu dong pemandangan Yunani? Di Yunani, dia pun harus membacakan novelnya di samping laut yang begitu indah. Wow. Kali ini pun di Yunani, dia mendapatkan teman baru dari salah satu pendengar buku yang ia baca. Namun kali ini penginapan yang ia dapatkan dari aplikasi yang menolong Yovana agak buruk ya. Namun tetap dikelilingi laut yang indah. Kali ini pun Yovana ditelepon oleh penerbitnya yang memberitahukan bahwa novelnya kembali masuk berita karena judul bukunya yang aneh. Dari Yunani, ia menyempatkan diri untuk singgah sebentar di Belanda. Di Belanda pun, ia kembali menawarkan buku yang telah ia tulis. Di hari ke-19, Yovana pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pemasaran buku barunya. Ia pun pergi ke Rumania. Pokoknya jalan-jalan terus. Di sana, Yovana harus memasarkan bukunya dengan membacakannya di sebuah teater, tempat yang cukup besar ya. Di hari ke-21, akhirnya Yovana selesai melakukan pemasaran dari buku barunya dan bisa kembali ke Prancis dengan ajaib, dan di rumah disambut oleh suaminya yang tercinta. Karena banyaknya pengalaman yang ia dapatkan selama perjalanan, akhirnya ia memutuskan untuk menuliskan pengalamannya tersebut ke dalam sebuah buku baru. Demikianlah perjalanan Yovana dalam memasarkan bukunya. Kalau kalian suka, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.